Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Nopi Lestari Putri dengan NIM 2111031469 dengan nomor absen 34 dari kelas 3Q. Adapun artikel yang saya dapat yaitu dengan berjudul Pembelajaran Multikultural pada Siswa SMP sebagai Upaya Meningkatkan Nasionalisme. Intisarinya, pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga merupakan suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda, dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. IPS merupakan ilmu sosial yang memfokuskan pembelajaran yang berkaitan dengan hubungan interaksi antara kehidupan manusia. Adapun artikel yang kedua yang saya dapat yaitu berjudul Agenda Good Governance dan Globalisasi Ekonomi, Suatu Tinjauan Kritis. Intisarinya yaitu governance itu sendiri diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya, serta memecahkan masalah-masalah publik. Definisi yang lain menyebutkan bahwa governance merupakan proses pembuatan keputusan dan melalui mana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Governance means the process of decision making and the process by which decisions are implemented or not implemented. Dalam konsep governance paling dasar, terdapat 3 stakeholder utama yang saling berinteraksi, yakni negara atau pemerintah, yang kedua dunia usaha atau milik swasta, dan yang terakhir masyarakat. Artikel yang ketiga yang saya dapat yaitu yang berjudul Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. Intisarinya yaitu negara dapat berperan sebagai negara pihak atau negara bukan pihak dalam perjanjian internasional, dan peran tersebut akan mempengaruhi tindakan negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Terikatnya negara dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari 2 aspek. Yang pertama, dari peran negara dalam perjanjian internasional, dan yang kedua dari substansi dari perjanjian internasional itu sendiri. Negara bukan pihak atau negara ketiga dapat terikat kepada isi perjanjian internasional apabila norma yang diatur di dalamnya merupakan bagian dari jus governance. Adapun artikel yang keempat yang saya dapat yang berjudul Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Intisarinya, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap respon kebijakan luar negeri Amerika Serikat memberikan tanda bahwa Indonesia sangat konsisten terhadap isu-isu Palestina. Gejolak politik itu Timur Tengah, terutama konflik antara Palestina Israel, memberikan peluang bagi Indonesia tampil sebagai negara yang selalu mengusung konsep perdamaian dunia. Pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah, terutama antara Palestina Israel. Artikel yang kelima yang saya dapat berjudul Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Permasalahannya. Intisarinya, perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati
diperlukan untuk menjamin kelestarian pemanfaatannya oleh manusia melalui dari level ekosistem, level komunitas, level spesies, sampai dengan level gen. Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dikonservasi tidak hanya untuk kepentingan Indonesia sendiri, tetapi juga untuk kepentingan skala ruang dunia. Untuk itu, perlu diadakan pembagian beban biaya pemeliharaan keanekaragaman hayati secara internasional. Karena selama ini negara-negara majulah yang banyak memperoleh manfaat dari keanekaragaman hayati di negara berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.